Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Pratama Mulyadi dengan NIM 105255109 dari kelas IS3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan hardware, komputer, dan fungsinya, di mana kita akan membahas komponen utama pada komputer beserta fungsi masing-masing. Oke, kita mulai. Yang pertama ada prosesor. Prosesor atau CPU adalah komponen utama komputer yang bertugas melakukan pengolahan data dan menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Jadi, semakin cepat dan semakin kuat CPU, maka semakin bagus juga performa komputer. Contoh CPU yang sering kita temukan adalah Intel Core i3, i5, i7, i9, dan AMD Ryzen 3 579. Nah, contoh prosesor ini tuh ada di gambar sebelah kanan. Selanjutnya yang kedua, ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori utama yang menyimpan data sementara saat komputer digunakan. RAM sangat berpengaruh kepada kecepatan multitasking, kelancaran membuka banyak aplikasi, dan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, ini fungsi RAM tuh kayak menyimpan data program yang sedang berjalan, mempercepat proses multitasking, menentukan kelancaran ketika membuka aplikasi besar. Nah, di sini ada jenis RAM. Ada DDR3, DDR4, dan yang paling terbaru dan tercepat ada di DDR5. Ini contoh RAM ada di sebelah kanan. Selanjutnya ada motherboard. Motherboard adalah papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Pada motherboard terdapat berbagai slot penting seperti soket CPU, slot display untuk GPU, port, SATA, chipset, dan lain-lain. Nah, fungsi motherboard itu tuh menyediakan slot, ya gini, menyediakan slot, terus mengatur komunikasi antar komponen-komponen, menyediakan BIOS UEFI untuk sistem booting, untuk memasukkan berbagai macam komponen. Nah, contoh motherboard tuh ada di sebelah kanan. Selanjutnya yang keempat ada storage atau penyimpanan data yang berfungsi untuk menyimpan data seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, dan file lain-lainnya. Nah, di sini terbagi menjadi dua jenis utama ya. Yang pertama ada HDD atau hard disk drive. HDD ini menggunakan piringan magnetik, terus kecepatannya lebih lambat ya, tapi harganya lebih murah dan kapasitas besar. Yang kedua SSD atau solid state drive. Nah, ini menggunakan chip flash, kecepatannya jauh lebih cepat, waktu booting dan loading aplikasi lebih singkat. Jadi bedanya itu ada minus plusnya. Ini untuk sekarang lebih baik kita menggunakan SSD karena jauh lebih enak untuk dipakai. Nah, ini contoh HDD dan SSD ada di sebelah kanan. Selanjutnya yang kelima ada Power Supply Unit atau PSU. Power Supply Unit adalah perangkat yang menyediakan dan mengatur daya listrik seluruh komponen komputer. Nah, PSU ini tuh menentukan stabilitas sistem dan kemampuan komputer dalam menggunakan komponen berdaya tinggi. Jadi ini ada fungsinya yaitu mengubah arus AC menjadi DC, menstabilkan tegangan agar komponen aman, menentukan kemampuan komputer untuk menambah komponen tinggi, GPU, dan fan tambahan. Nah, PSU ini memiliki tipe kualitas seperti 80 plus bronze, silver, gold, platinum,
Semakin tinggi ratingnya, maka semakin stabil. Ini contoh power supply unit ada di sebelah kanan. Selanjutnya yang keenam ada GPU atau VGA card. GPU atau VGA card adalah perangkat untuk mengolah data visual agar dapat ditampilkan ke monitor. GPU sangat penting untuk gaming, editing video, desain 3D, dan tampilan resolusi tinggi. Nah, GPU itu terbagi menjadi dua jenis. Ada integrated GPU, yaitu menyatu dengan CPU dan lebih hemat daya. Kedua ada dedicated GPU, kartu grafisnya terpisah tapi lebih kuat. Nah, contoh GPU ada di sebelah kanan. Selanjutnya yang ketujuh ada sistem pendingin atau cooling system. Adalah perangkat untuk menjaga suhu komponen komputer untuk tetap stabil. Fungsinya menjaga suhu tetap stabil agar komponen tidak panas atau overheating. Cooling terbagi menjadi dua, yaitu satu, air cooling menggunakan heatsink dan kipas. Yang kedua ada liquid cooling menggunakan air atau liquid untuk pendinginan lebih efektif. Ya, fungsinya juga untuk menjaga performa CPU atau GPU tetap optimal, terus memperpanjang umur komponen juga. Contoh cooling system ada di sebelah kanan ya. Oke, yang kedelapan ada casing atau case komputer. Nah, casing ini berfungsi untuk melindungi casing ini berfungsi untuk melindungi semua komponen komputer, mengatur aliran udara airflow, menjaga kebersihan komponen dari debu, serta membuat komputer lebih rapi. Ukuran casing ada beberapa jenis. Dari yang paling kecil ada mini ITX, itu yang paling kecil, dan ada micro ATX, itu yang ukuran sedang, dan yang paling besar ada di ATX. Ini casing komputer sebelah kanan. Selanjutnya ada tour monitor. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan tampilan visual dari komputer. Nah, monitor itu memiliki beberapa jenis panel ya seperti PS, VA, dan TN. Terus fitur penting monitor itu meliputi resolusi seperti Full HD, 2K, 4K, HD, terus ada refresh rate dari 60 Hz sampai 240 Hz. Nah, contoh monitor tuh di sebelah kanan atau layar lah bahasa kitanya mah. Yang ke-10 ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, dan perintah ke dalam komputer melalui tombol-tombol yang tersedia. Fungsi utamanya untuk mengetik teks, dokumen, maupun pesan atau kode program, terus bisa memberikan perintah cepat melalui tombol fungsi seperti F1 sampai F12 dan juga mengontrol beberapa perintah sistem seperti CTRL plus C. Ya, CTRL plus C itu untuk mengcopy paste dan CTRL plus V untuk mempastenya. Dan ada Alt Tab dan lain-lain. Ini contoh keyboard ada di sebelah kanan. Selanjutnya yang ke-11 ada mouse. Mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk menggerakkan pointer atau kursor pada layar monitor dan memilih menu atau objek yang ada di komputer. Fungsi utamanya adalah menggerakkan kursor di layar, memilih, membuka atau memindahkan file, melakukan klik kiri, kanan, dan scroll untuk navigasi. Nah, kalian pasti familiar sama si mouse ini. Oke, selanjutnya ada speaker. Speaker adalah perangkat output audio yang berfungsi mengeluarkan suara dari komputer, seperti musik, notifikasi, video, atau suara dari aplikasi lainnya. Nah, fungsi utamanya itu menghasilkan suara dari komputer, digunakan untuk multimedia, mau itu mendengar musik, menonton film, bermain game,
dan mendukung komunikasi suara dalam meeting online. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa terus belajar untuk memahami pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.